Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupas mengenai video tutorial untuk video editor bawaan dari Windows 10. Itu editor sederhana. Nah, untuk memulai aplikasi tersebut, kita klik menu Start, kemudian ketikkan video editor. Lalu akan terbuka halaman video editor. Untuk memulainya, di sini ada tombol klik new video project. Oke. Nah, kita berikan nama untuk project kita. Misalkan project edit video. Lalu tekan OK. Nah, langkah berikutnya adalah menambahkan video-video yang akan kita edit. Nah, ini ada project library. Kita klik saja tombol add. Ini ada pilihan. Ini dari collection, ini langsung dari web, dan kita pilih saja yang dari PC kita. Nah, kita tentukan direktori mana yang terdapat video-video yang sudah kita upload, simpan di laptop kita. Nah, ini saya tambahkan saja 3 video, kemudian open. Nah, secara default dia terchecklist untuk dimasukkan ke storyboard atau storyboard di sini. Ini tempat video-video yang akan kita edit. Misalkan ketiganya akan kita edit. Nah, setelah dimasukkan ke storyboard, di sini terdapat beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Nah, saya sudah merangkumnya di sini menjadi 12 fitur. Yang pertama itu add title card. Add title card yang ini digunakan untuk membuat judul video. Nah, untuk mengeditnya kita klik saja add title card. Kemudian kita tentukan durasinya berapa lama. Misalkan untuk judulnya kita tentukan 3 second. Kemudian bisa kita tambahkan teks. Untuk pembukaan, misalkan project video editor. Untuk modelnya, animasinya kita bisa pilih. Ini untuk model yang simple. Kemudian lock. Ini bisa dipilih sesuai dengan selera kita lah ya. Dan layoutnya juga kita bisa tentukan apakah ini akan di bawah, di atas, atau di tengah. Oke, ini kalau sudah selesai kita klik done. Dan di sini juga ada background belakangnya. Kita mau di backgroundnya seperti apa? Misalkan ini hijau, ini untuk belakang, atau pink gitu ya, biar kontras. Oke, yang kedua, trim di sini untuk meng-cut video. Nah, ini kan terdiri dari 3 buah video. Misalkan kita klik di video pertama, kemudian pilih option trim. Ini length di sini. Ini bagian mana yang akan kita potong. Misalkan dari durasi 11 detik ini kita hanya memerlukan 0 sampai 7. Maka bisa kita tentukan di sini sampai 7, dan dari 7 sampai ke 11 yang tadi ini akan terpotong. Di sini juga kita bisa menambahkan teks seperti yang tadi. Untuk kemudian motion ini biasanya bila video kita berupa presentasi gambar. Kemudian 3D effect ini untuk menambahkan efek-efek di video kita. Ini seperti misalkan bom, ketika dalam durasi detik yang kita tentukan ini akan efeknya muncul. Kemudian filter di sini untuk merubah warna-warna dari video kita. Misalkan ini classic, ini berubah jadi agak putih, adventure ini jadi agak gelap, tapi kita balikan saja ke original.
Oke, jika telah selesai, kita tekan done. Nah, ini yang tadinya 11 sekarang sudah terpangkas menjadi 7. Oke. Selanjutnya adalah fitur dari speed. Seperti ini speed di sini. Kita coba klik misalkan video yang kedua ini akan kita split. Nah, di sini kan dia punya durasi 4 detik, 4,40 detik. Kita tentukan misalkan 3 detik pertama dan sisanya. Ini akan menjadi 2 bagian video. Yang pertama durasi 3 detik dan yang kedua ini sisanya. Berarti 1,4 detik. Kalau sudah selesai, kita klik done. Nah, di sini kan jadi 3 detik dan 1,4 detik yang kedua. Ini fungsinya apa? Jadi misalkan kita butuh yang originalnya 3 detik dan 1,4-nya akan kita edit kembali. Misalkan di sini ditambahkan kecepatan yang asalnya 1 kali jadi 2 kali atau apa. Kemudian fitur berikutnya background musik. Jadi background musik ini kita bisa menambahkan musik-musik bawaan dari video editor, pilih saja. Dan kita juga bisa mencobanya satu persatu seperti ini misalkan. Ini jika kita set background musik, maka video kita dari detik ke 0 sampai selesai ini akan mengadjust sendiri. Jadi kita tidak perlu khawatir, ini akan menyesuaikan. Misalkan kita tidak menggunakan background video. Lalu custom video ini bila kita ingin menambahkan secara sendiri dan menambahkan file ini detik berapa dan berapa. Kemudian ini speed ini untuk merubah kecepatan. Ini kan ada normal, bisa di back itu untuk jadi slow ke kiri dan untuk lebih cepat ke kanan. Ini bisa sampai 64 kali kecepatannya. Tapi normalnya paling digunakan 1 atau 2 kali. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang biasa kita gunakan ini, misalkan untuk di YouTube kepentingannya adalah untuk short video biasanya dirubah menjadi potret. Tapi kalau misalkan untuk video yang durasi lebih dari 1 menit, ini pilih saja yang landscape agar string to pit di sininya mengikuti layar dari video YouTube. Oke. Ini cukup simpel tapi lumayan membantu untuk video-video awal kita di YouTube. Jika telah selesai pengeditannya, kita bisa pilih finish video. Nah, ini kualitasnya. Kemudian ketika kita klik export, maka video akan dikonversi menjadi format MP4. Oke, kita ekspor saja. Dan biasanya setelah selesai exporting, video editor otomatis memunculkan hasil dari exportingnya. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.